Ayo kita bawa ke perpus. Ayo. Teman-teman, ini bukunya mana? Ayo kita susun. Ayo. Hari ini jadwal gerobaknya di kelas apa ya? 8E. Ayo kita putar dulu ini. Ya, sekarang kita susun. Oke. Yang rapi ya teman-teman. Iya. Kami bergegas menyiapkan buku untuk teman-teman dulu nih. Bermacam buku kami susun dengan rapi. Mengganti buku yang kemarin sudah dibawa juga agar tidak bosan membaca buku dengan judul yang sama. Selesai deh. Semoga teman-teman semakin rajin baca bukunya. Ayo kita bawa ke kelas 8E. Ayo. Ayo bantu ya teman-teman. Semoga ini teman-teman suka ya sama bukunya. Iya. Ayo kita. Hati-hati. Gerobak baca ini akan kami bawa ke kelas-kelas bergantian agar akses buku bacaan semakin dekat dengan kami. Setiap dari kami punya tugas masing-masing untuk membawa gerobak baca ini, teman. Gerobak baca ini salah satu ide dari Pak Warkina, teman. Di sekolah ada saja gebrakan yang dilakukan Pak War supaya kami semakin dekat dengan buku. Gerobak ini awalnya gerobak rusak yang sudah tidak dipakai. Nah, Pak Warkina menyulap gerobak usang itu menjadi gerobak baca. Waktu pertama ada gerobak baca ini dibawa ke kelas-kelas, kami sangat antusias membaca. Pak War berhasil membuat kami suka membaca buku. Halo semuanya, apa kabar? Halo, baik. Bagaimana setelah adanya gerobak baca keliling per kelas-kelas itu? Karena mudah mengaksesnya dan dekat dengan kelas. Iya, nah setelah kalian nanti membaca, apa yang kamu dapatkan itu setelah membaca? Ilmu, pengetahuan. Ilmu pengetahuan, banyak. Ya tahu, ya di bidang apa ilmu pengetahuan banyak ya? Banyak dari Semoga kamu nanti sejarah dan lain. semakin banyak membaca buku, semakin ilmunya berkembang dan belajarnya juga meningkat serta prestasinya juga meningkat. Amin. Terima kasih Bapak. Tua, muda, anak-anak, sampai kakek nenek perlu baca buku, teman. Membaca buku sangatlah penting. Makanya buku dibuat untuk kamu, untuk aku, dan untuk kita semua. Ayo maco di gerobak baca keliling. Yeay. Hari libur memang waktu yang paling menyenangkan ya teman. Di pasar malam pasti kita bisa melihat banyak permainan seru yang membuat kita berlari-lari, tertawa, dan bermain sepuasnya dengan gembira. Pasti rasanya begitu bahagia ya teman. Bisa menikmati waktu tanpa memikirkan PR. Hehehe. Bermain di pasar malam itu seperti berpetualangan karena bisa kesana kemari. Mencoba berbagai wahana yang ada dengan seizin orang tua tentunya. Tapi apa pernah terpikirkan oleh teman-teman di tengah pasar malam yang banyak hiburan dan permainan, ada satu tempat yang mungkin jarang kita lihat di pasar malam, perpustakaan. Di tengah keramaian seperti itu, ada seorang bapak pejuang literasi yang mencoba mengajak kami untuk membaca. Seperti yang teman-teman lihat sekarang, walaupun tidak persis di tengah pasar malam, suasananya cukup bising karena setiap pengeras suara dari berbagai permainan diputar cukup keras. Dulu tidak ada satupun yang datang membaca di sini teman, karena lebih tertarik bermain. Tapi Pak Warkina tidak mau menyerah teman.
Dan ini menjadi tantangan besar untuknya. Bagaimana di tengah semua kesenangan, membaca malah tidak menarik bagi kami. Sebenarnya, kata Pak Warkina, membaca itu menyenangkan, teman. Seperti petualangan yang membawa kita jauh ke dunia imajinasi. Dan membaca bisa kita lakukan di mana saja kok. Tapi sayangnya, kami belum tahu bagaimana cara membaca yang menyenangkan itu. Pada waktu itu, di tengah kondisi perpustakaan keliling di pasar malam yang terus saja sepi pembaca, Pak Warkina justru semakin semangat, membuat kami jatuh cinta membaca buku. Pokoknya bagaimanapun caranya, Pak War ingin menunjukkan kepada anak-anak membaca itu seperti membuka pintu ke banyak pengetahuan dan cerita seru tentunya. Semakin banyak yang membaca, semakin banyak juga yang bisa belajar dan tumbuh menjadi orang hebat. Hai teman-teman, nama aku Relisha. Aku mau baca puisi. Dengarkan ya teman-teman. Ibu guruku, bersamamu kenangan manis dan indah tersimpan selalu dalam hatiku. Senyummu yang membuatku tenang, sabarmu yang membuatku senang, dan didikanmu yang membuatku menang. Ibu guruku, jasamu takkan kulupakan sampai ku dewasa nanti. Hai teman-teman, aku suka baca. Aku cuma punya 4 buku. Yang ini bukunya dari Ibu Pania dan ini beli sama Mama. Kalian juga suka baca ya seperti aku. Dadah. Yap, Rere salah satu teman kami di desa ini yang berhasil dibuat Pak Warkina suka membaca. Mama, Ya, antarin aku dong kemana? ke Balai Ceria. Mau ngapain? Mau baca buku sama teman-teman. Oke, ayo. Kalian tadi ulangan Mister bisa nggak? Bisa. Nilai kalian berapa? 100 dong. Aku juga. Bentar. Kita siapin buat rebu membaca yuk. Ayo. Ya udah, nanti kamu di situ, aku sama ini di sini ya. Ayo kita cari, nanti kita dikumpulin di sini ya. Waktu yang tepat untuk kegiatan membaca di sekolah kami adalah hari Rabu, teman. Karena hari lain sudah ada kegiatan lain. Hari Rabu kami sudah mulai merasa lebih santai dan senang. Oh iya teman, kegiatan ini diberi nama Rebo adalah akronim dari kata bocah, supaya kami bisa lebih mudah ingat dan merasa dekat. Cukup nggak ya? Teman-teman, sini dulu deh. Segini cukup nggak ya? Cukup kok. Oh ya udah oke. Aku mau panggil anak laki-laki dulu ya, sebentar. Ya. Temen cowok, sini dulu deh, bantuin anak perempuan angkatin buku sama ambilin terpal. Nanti kalian ambilin terpal ya sekalian, terus taruh di lapangan ya. Kalau saat kegiatan baca dimulai, kami merasa terhibur
kabur karena biasanya waktu istirahat kebiasaan kami hanya untuk makan lalu diam atau bermain. Tapi setelah ada buku-buku yang datang, kami tertarik. Meski awalnya sih kami hanya melihat gambar-gambar di sampulnya. Kami akhirnya membuka halaman demi halaman dan tanpa disadari kami sudah mulai suka membaca. Itu adalah langkah kecil yang dilakukan Pak Warkina yang bisa membuat kami semakin cinta dengan buku. Teman-teman, waktunya Rebu membaca yuk. Nanti ditungguin di lapangan ya. Ayo. Kadang-kadang teknologi seperti HP bisa membuat kami malas membaca. Tapi sebenarnya membaca itu bisa dilakukan di mana saja, termasuk di HP. Yang penting bukan benda yang kita baca, apakah itu buku atau HP. Tapi proses membaca itu sendiri, teman. Kalau kita sedang membaca, kita tetap belajar dan mendapatkan banyak pengetahuan. Tapi ada satu hal yang membuat buku lebih unggul dari HP. Kalau HP tidak ada sinyal atau kuota, kita tidak bisa membaca apa-apa. Sedangkan buku tetap bisa dibaca kapan saja dan di mana saja. Jadi, meskipun teknologi itu bermanfaat, membaca dari buku tetap memiliki kelebihan yang tidak bisa digantikan loh. Di desa tempat kami tinggal, minat membaca memang masih kecil, teman. Masih banyak teman-teman yang lebih suka bermain daripada belajar. Dan kadang-kadang tidak punya waktu yang teratur untuk kegiatan positif. Kami biasa melakukan kegiatan hanya untuk hiburan, seperti bermain game atau menonton TV. Baik, kalau kalian sudah, ya sekarang kalian ungkapkan dalam bentuk tanggapan. Tapi sementara ya yang lainnya membuat teks tanggapannya secara tertulis. Tapi kalau misalnya ada yang menyampaikan secara lisan, Pak, langsung saja saya berbicara. Mangga silakan ya. Nah, siapa di antaranya yang siap? Sum? Ya, Sum siapa? Ya. Kapal siap? Siap. Oke. Beruntung ada Pak Warkina yang bergerak melakukan perubahan di kampung kami dan mencoba membuat kegiatan yang berbeda yang bisa mengajarkan mereka sesuatu yang bermanfaat, tapi tetap seru. Hal itu dilakukan agar kami bisa menikmati waktu luang sambil belajar dan mendapat hiburan. Yang paling penting, kami mendapatkan ilmu yang berguna untuk masa depan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menanggapi teks tanggapan permainan tektoran. Permainan tektoran adalah permainan tradisional yang berasal dari Surangala atau dari Cirebon Utara. Permainan tektoran adalah permainan zaman dulu dan permainan tektoran juga tidak memerlukan biaya atau uang. Permainan ini dimainkan dua kelompok. Siapa dari teman-teman yang tidak suka main? Kami sebagai anak-anak yang tinggal di kampung, bermain seperti ini adalah kegiatan wajib. Tidak semua dari kami punya HP, jadi permainan yang mengasah fisik menjadi favorit loh. Permainan tradisional ini sama di beberapa daerah di Indonesia, tapi hanya berbeda penyebutannya saja. Kalau di Cirebon disebutnya tekdoran, kalau di daerah teman-teman apa sebutannya? Teman-teman, kita membaca buku di rumahnya Pak War di Balai Ceria. Mau nggak? Mau, ayo. Kalau ada kegiatan literasi di kampung kami, kalau teman-teman berkunjung ke sini, di setiap rumah-rumah hampir tidak ada anak-anak yang sedang memegang buku. Biasanya buku kami pakai kalau butuh saat saja. Untuk mengerjakan PR, tidak ada yang benar-benar membaca dengan serius. Di kampung juga masih ada usia hampir 6 tahun, tapi masih kesulitan membaca dengan lancar. Tapi sejak ada kegiatan literasi di kampung kami, hampir tidak ada anak yang telat membaca. Alhamdulillah ya teman. Sudah dapat buku? Udah, Pak. Bukanya ya. Iya. Kalau sudah dapat silakan dibaca ya. Iya. Gimana kamu suka ya? Iya. Itu ada tempatnya duduknya. Wah.
Setelah membaca buku, kalau masih ada waktu untuk bermain, pasti teman-teman di sini tidak akan melewatkan waktu untuk bermain. Ayo bermain permainan tradisional, teman. Udah tak belum? Udah. Yuk kita taruh bukunya. Yuk. Nah, habis kita taruh buku, kita main permainan tradisional. Ayo. Ayo kita main. Ayo. Duduk. Siapa yang mau jadi? Ya. Ayo. Bisa nggak? Durung oli segendrong rong kangkung aja gage-gage wurung. Minat baca anak-anak di sekolah-sekolah di Cirebon yang pernah didatangi mobil Pado Maco semakin meningkat, teman. Setiap mobil Pado Maco memasuki halaman sekolah, anak-anak langsung berhamburan keluar kelas menuju halaman sekolah. Tidak sabar pasti langsung berkerumun. Kira-kira buku baru apa ya yang Pak Warkina bawa? Kami semakin tidak sabar, teman. Tapi kami harus membuka alas duduk kami dari terpal. Wih, bukunya banyak ya, teman. Banyak yang baru juga nih. Pantas saja semakin banyak yang tertarik membaca buku, baik buku cerita, buku pengetahuan, maupun buku yang mengasah kreativitas. Kami bisa membaca di mana saja, teman. Duduk santai di bawah pohon rindang, di depan lorong kelas, dan berkerumun duduk bersama teman-teman di antara buku-buku. Hehehe, jadi lebih dekat sama buku. Setelah ada 2 kali kegiatan membaca di sekolah kami, semangat belajar kami semakin tinggi. Dan itu adalah langkah yang sangat baik untuk masa depan kami. Dengan semakin banyak yang membaca, kami akan banyak mendapatkan pengetahuan yang lebih luas dan keterampilan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Namun masih ada tantangan juga di sekolah kami untuk dunia literasi, teman, yaitu kondisi perpustakaan sekolah kami yang belum lengkap. Ruang perpustakaan yang terbatas membuat beberapa buku dan fasilitas masih sulit kami dapat. Makanya setiap Pak Warkina datang membawa buku-buku bacaan ke sekolah kami. Wih, rasanya senang banget. Baca buku 1 atau 2 jam, jadi tidak terasa deh, apalagi sambil makan jajanan. Seperti yang kami ceritakan tadi, teman. Dulu masih ada teman umur 6 tahun lebih belum bisa baca. Tapi Rere sudah lancar membaca di antara teman-teman sekelasnya. Karena Rere rajin ke balai ceria untuk membaca buku. Rere juga sangat percaya diri. Kalau ada kegiatan pembiasaan membaca di kelas, Rere selalu mau maju ke depan untuk membaca read aloud dan menjawab setiap pertanyaan dari ibu gurunya. Kami di kampung ini selalu melihat Pak Warkina punya cara berbeda untuk mengajak anak di kampung kami suka membaca. Dulu, anak-anak di sini selalu didatangi Pak Warkina dengan menggunakan motor Vespa untuk menjemput bola ke kampung-kampung. Tapi kini sudah ada mobil yang bertuliskan besar Pado Maco. Jadi setiap orang yang melihat tanpa disadari membaca tulisan itu walau hanya sekilas, itu juga bagian dari membaca, teman. Banyak sekali yang kami rasakan dari kegiatan literasi Pado Maco di kampung kami, teman. Walau sebenarnya masih ada teman-teman kami yang masih malas membaca. Dan membaca hanya dilakukan karena disuruh guru atau orang tuanya. Tapi hasil yang kelihatan dari literasi di kampung kami, waktu ada orang tua atau kakak kelas kami yang tadinya tidak mau melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah, sekarang berpikir lebih jauh untuk masa depannya. Dan akhirnya memutuskan untuk kuliah. Ibu-ibu rumah tangga yang tadinya takut berdagang karena tidak bisa membaca dan berhitung, sekarang punya keberanian untuk buka usaha berjualan. Kepercayaan diri kami mengalami peningkatan yang positif dari sebelumnya tidak berani tampil bicara, walau prestasi belum sempurna. Baru-baru ini, adik-adik di kampung kami mengadakan ngunduh literasi, teman, yang diartikan sebagai panen literasi. Ini merupakan hasil dari kegiatan membaca yang dapat dinikmati dan dipanen oleh masyarakat, termasuk adik-adik kecil. Ngunduh menggambarkan bagaimana hasil dari membaca yang sudah kami lakukan.
bisa dituai dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran yang lebih baik. Dari kegiatan ini, anak-anak dan orang tua tidak hanya membaca, tetapi juga merasakan manfaat dari apa yang telah dibaca. Ngunduh literasi dilakukan agar kegiatan literasi tidak membosankan. Jadi hal baru yang kami dapat selalu menarik dan membawa perubahan yang positif. Rumah kami berada di pesisir pantai, dekat dengan laut teman. Jadi untuk mengenalkan pendidikan dan literasi punya cara sendiri, melihat budaya dan karakter lokalnya. Di daerah utara harus dengan hiburan dan suasana ramai. Jadi dibutuhkan kegiatan yang lebih seru seperti menari atau suasana yang lebih meriah. Sementara kalau di daerah pegunungan yang lebih tenang. Jadi suasananya harus santai dan lebih tenang. Nah kalau di daerah kami ya seperti ini, harus bermacam-macam kegiatan supaya menarik perhatian kami untuk datang. Tidak mudah melakukan kegiatan literasi, apalagi di kampung kami. Makanya harus terus mengikuti perkembangan zaman dan menghadirkan inovasi yang baru. Ide-ide yang dilakukan Pak Warkina sebagai penggerak literasi di kampung kami ia dapatkan dari membaca buku. Jadi ia mendapat wawasan dan inspirasi. Seperti tiang literasi, padut literasi, menara literasi, dan mading di pos kamling yang tujuannya supaya orang-orang tahu apa itu literasi teman. Ada juga gerakan literasi seperti sadar baca, literasi dusun, kampung literasi, dan buku dibacakan atau read loud, supaya membangkitkan semangat membaca buku di semua kalangan dan usia. Pak War, Ya, pinjam buku dong. oh silakan. Buku apa ya? Buku pelajaran. Oh ya, di sini kebetulan banyak buku pelajaran. Silakan Iya. ya, dipilih-pilih Iya. mana ya bukunya. Oke. Ya. Berawal dari beberapa koleksi buku milik Pak Warkina, ditambah dari koleksi buku bekas orang. Sekarang kami bisa bebas untuk menikmati ribuan buku di sini. Buku cerita pun bisa menjadi buku untuk siapapun. Buku pengetahuan bisa untuk siapa saja, dan bukan untuk anak sekolah saja. Siapapun bisa membaca dengan bebas di sini. Baca di tempat, dibawa pulang, semua bisa dilakukan. Agar setiap orang punya kesempatan untuk bisa membaca buku. Membaca harus disengaja teman, bukan menunggu untuk punya waktu atau menunggu punya buku. Dengan satu buku bisa untuk ribuan orang. Artinya ribuan orang juga punya masa depan. Jadi maukah teman-teman mulai senang membaca buku?